Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik B, dimanapun saat ini sedang dalam suasana bahagia, penuh semangat. Hari ini tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah. Baru saja kita lihat berita rame umat Islam mengintip tanda di langit, yaitu bulan baru hilal. Jadi mengintip bulan baru untuk memastikan apakah saat ini sudah memasuki bulan baru atau belum. Tentu bukan hanya umat Islam saja yang sebenarnya dapat melihat hilal. Siapapun yang kemudian memiliki teleskop, teropong seharga 200-300 ribu, kemudian mengarahkan ke arah yang tepat, di mana bulan baru berpotensi terlihat, maka dapat melihat hilal. Bukan hanya umat Islam, tapi hanya umat Islam saja yang memaknai bulan baru itu sebagai tanda kita memasuki ruang waktu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan, dalam kelompok manusia yang berbahagia menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu kulhu. Hari ini kita memasuki episode yang ke-22. Di episode ke-22 ini kita akan mulai fokus pada kalam yang ke-14. Jadi kalau kemarin kita masih menghubungkan kalam ke-13 dan ke-14, hari ini kita akan lebih fokus ke kalam ke-14. Mari kita mulai. Ini bagian pertama dari kalam yang ke-14, kalam hikmah yang ke-14 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu kita mulai al-kaunu. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam semesta sepenuhnya adalah dalam kegelapan. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah, wa innama, anarohu, yang menerangi, yang mencahayai kaun tersebut. Wa innama anarohu, yang menerangi itu siapa? Menerangi adalah zuhurul haqqi, penampakan kebenaran, fihi, di dalamnya. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Al-kaunu ini kita akan fokus di sini. Al-kaunu. Al-kaunu ini asal katanya dari kana yakunu kun. Kana yakunu kaunan, ya.
Kalau kata kerjanya kun, ini diartikan bisa diartikan mengada atau menjadi. Karena yakunu kaunan, apapun yang ada disebut kaun. Jadi kaunun. Tapi ini eh, akan kita lebih jelas nanti kalau kita bandingkan dengan satu kata yang sama banyak, ya hampir sama banyaknya di Al-Quran, yaitu kola yakulu kaulan. Jadi kola yakulu kaulan. Kola yakulu kaulan. Kana yakunu kaunan. Jadi kola yakulu kaulan, berkata, berucap, berfirman. Dari kata ini muncul yang namanya ayat kauliyah. Kauliyah. Karena yakunu kaunan, dari ayat dari kata ini muncul yang kita sering dengar namanya ayat kauniyah. Jadi akan lebih jelas kalau kemudian kaun al-kaunu, alam semesta ini atau kosmos ini dikaitkan dengan ola yakulu kaulan, berucap. Pertemuannya di mana? Jadi kita akan memahami kaun dalam konteks yang lebih utuh. Apa hubungan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah? Kita akan menghubungkan di sini. Kita sering mendengar sekali ini dua kata yang sangat populer. Kita ayat kauliyah, ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu alam semesta, ayat kauniyah itu alam semesta, ayat kauliyah itu adalah Al-Quran. Kita sering mendengar seperti itu. Tapi hubungannya bagaimana? Jadi kalau tadi kan berarti kita hanya mengumpulkan dua hal yang tidak jelas hubungannya. Kauliyah dan kauniyah disatukan saja, disatukan tanpa adanya hubungan. Kalau kita mengumpulkan dua hal ya, kemudian memikirkannya, tentu kita akan berusaha mencari hubungannya. Hubungannya itu apa? Apa hubungan tersembunyi, hidden connection antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah? Kita bisa melihatnya di dalam Al-Quran, bisa memeriksanya di dalam ayat yang sangat populer ya. Ayat dua terakhir kedua di surat Yasin ini sebenarnya banyak juga di beberapa tempat yang lain, ada di beberapa tempat yang lain, yaitu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kung fayakun. Nah, ini kita lihat di sini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya urusannya, sesungguhnya perintahnya. Idza aroda, jika menghendaki syai'an sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun, maka akan mengatakan kun fayakun. Di sini ada kata-kata yakulu. Yakulu ini satu akar kata dengan kauliyah. Sedangkan di sini kun fayakunu, di sini fayakunu ini satu akar kata dengan kauniyah.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, dari sini kita bisa melihat hubungan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Kita dalam perspektif titik Mbak, kita akan menyatukan, menjadikan satu kesatuan. Hubungannya bagaimana? Jadi yang jelas di sini, kauliyah mendahului kauniyah. Ayyaku lalahu mendahului kun fayakun. Jadi kun sendiri ini bentuk konkret dari yakulu ya. Kun. Menjadilah maka menjadi. Ini kalau kita gambar, ya ini dalam satu perspektif keutuhan. Jadi kesadaran kita ini tidak mungkin menerima sesuatu yang saling bertentangan. Secara alamiah kita tuh akan melihat segalanya itu dalam satu kesatuan. Nah, di sini kita akan melihat hubungan antara kauliyah dan kauniyah ini dalam perspektif titik bas seperti ini. Jadi ayat kauliyah ini yang pertama di sini. Kita lihat di sini ayat kauliyah. Kemudian barulah ayat kauniyah. Jadi di sini adalah berkaitan dengan diri dan ini dunia. Yang semakin keluar ini semakin konkret. Jadi yang namanya fayakun ini hal yang lebih konkret daripada ucapan. Jadi tindakan lebih konkret daripada ucapan. Tapi ucapan ini mendahului tindakan. Jadi kita akan melihat di sini yang namanya al-kaun itu adalah di baliknya itu ada firman Allah Subhanahu wa taala. Di balik yang ada al-kaun itu ada perintah, ada instruksi, ada informasi, ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di sini yang menarik kita bisa perhatikan di sini fayakunu. Nah, jadi kun menjadilah fayakunu. Ini adalah bentuk fiil mudore. Fiil mudore ini artinya berproses sekarang dan seterusnya. Dia sedang berlangsung. Jadi kun fayakunu. Jadi kalau lebih pas diterjemahkannya di sini, jadilah maka menjadilah. Ini adalah proses terus-menerus. Jadi alam semesta ini bukan sesuatu yang sudah selesai. Maksudnya bukan sesuatu yang kemudian sudah tetap, tapi dia itu adalah selalu berproses. Jadi prosesnya adalah terus-menerus. Jadi kun fayakunu di sini yang dimaksud al-kaun ini sebenarnya sedang terus membentuk dirinya terus-menerus. Jadi di sini ada proses yang sekarang masih terus berlangsung. Jadi alam semesta itu bukan sesuatu yang statis, yang sudah seperti ini terus, tapi selalu ada perubahan terus. Jadi semuanya bergerak. Semuanya bergerak dan bahkan alam semesta ini terus mengembang, terus menjadi besar, terus menjadi besar. Kun fayakunu. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini yang perlu disadari sejak awal. Jadi ketika kita melihat alam semesta, jadi alam semesta yang sudah berbentuk konkret ya, yang bisa kita persepsi dengan panca indera kita, itu kan berupa energi. Jadi di sini berupa energi. Jadi alam semesta ini berupa energi. Jadi materi yang berupa atom-atom, molekul, itu sebenarnya adalah energi beku. Kita tahu yang namanya
bom atom ya. Bom atom itu kan tadinya benda materi punya massa, kemudian diubah menjadi energi karena sebenarnya yang namanya materi dan energi itu adalah satu hal, hanya beda penampakannya. Jadi kun fayakunu ini berarti berkaitan dengan energi. Makanya kita bisa mempersepsi, misalkan ini di depan saya ini ada cat warna apa ini? Warna apa nih Kak? Warna krem. Nah, ini karena ini ada energi ya kan. Di sini ada pantulan, pantulan energi sinar matahari, apa ini bohlam itu kan ada, ini cahaya itu sebenarnya kan bentuk energi. Cahaya adalah bentuk energi. Kemudian saya mendengar suara, suara juga ini adalah energi. Kemudian yang saya pegang, ini misalnya pen ini punya massa, ini pun energi. Jadi alam semesta ini sebenarnya adalah energi. Energi yang memadat disebut sebagai materi. Ini yang disebut kaun. Kaun itu berarti energi dan materi. Nah, di balik energi itu apa? Di balik energi itu yang di balik yang kita lihat, yang di balik yang kita dapat persepsi itu ada informasi, ada kauliyah. Kauliyah itu berkaitan dengan informasi. Jadi informasi di sini, informasi di sini lebih dalam daripada energi. Jadi energi itu pada dasarnya adalah informasi. Jadi alam semesta ini yang bentuknya energi ini pun harusnya bukan hanya kita persepsi dengan telinga kita, dengan mata kita, dengan panca indera kita, tapi juga harusnya kita baca juga. Kita baca dengan kolbu kita, karena di balik alam semesta ini, di balik energi ini ada informasi, dan informasi berarti untuk dibaca. Jadi kita bukan hanya membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kita juga tadarus alam semesta. Karena alam semesta sendiri itu di baliknya ada kauliyahnya, yaitu kauliyah kun. Ada ucapan Allah yaitu kun. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam semesta ini seluruhnya adalah gelap. Ini bagaimana kemudian kita bisa mengetahui alam semesta ini? Ini karena adanya cahaya. Wa innama anarohu zuhurul haqqi fihi. Dan karena menjadi terang, itu karena adanya cahaya kebenaran di dalam alam semesta ini. Sekarang kita akan lihat cahaya yang dimaksud itu apa dan alam semesta itu sebenarnya bagaimana. Sahabat titik Bak, dimanapun Anda berada, ini sebelum ke sana saya bercerita barusan ini di ujung bulan Syaban, di awal bulan Ramadan, ini saya sangat senang sekali. Jadi ada seorang anak yang namanya Arya Bima ya, dari Semarang. Ini anak kelas 5 SD. Dia peraih medali perak matematika OSN tingkat Jawa Tengah. Saya memberi pertanyaan yang sederhana ya, pertanyaan yang sederhana, tapi ini pertanyaan ini banyak yang membingungkan banyak orang. Hanya sedikit orang yang menjawabnya dengan tepat. Jadi seperti ini mudah-mudahan sahabat di rumah bisa menjawabnya dengan tepat. Ini pula sebenarnya
pertanyaan ini menjadi kunci di balik polemik, keributan, kekisruhan akidah koslet. Ini seperti ini. Jadi ini ada cahaya matahari. Ini ada cahaya matahari. Kemudian di sini misalnya ada tiang. Ini matahari, ini tiang. Kemudian di sini ada bayangan. Jadi ini bayangan. Ini bayangan. Ini adalah matahari. Oke. Pertanyaannya, ini pertanyaannya yang pertama, mana yang tepat? A. Matahari sebagai bukti atas bayangan, bukti adanya bayangan, bukti adanya bayangan, bukti atas bayangan, bukti bukti adanya bayangan ya, atau di sini matahari yang membuktikan bayangan yang dibuktikan. Kemudian yang B, yang B bayangan sebagai bukti adanya matahari. Jadi di sini matahari sebagai bukti, yang B bayangan sebagai bukti. Mana yang tepat? Sahabat bisa turut memikirkannya. Mana yang tepat? Matahari sebagai bukti adanya bayangan ataukah bayangan sebagai bukti adanya matahari? Ini di luar dugaan. Bima tadi bisa menjawab dengan tepat, yaitu jawabannya adalah A. Matahari sebagai bukti adanya bayangan. Bagaimana Bima tadi bisa menjawab dengan tepat dan tidak ada keraguan? Ya karena sebelumnya kami mendiskusikan berkaitan pembuktian dalam matematika. Kita buktikan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Buktikan keliling lingkaran 2πr. Buktikan bahwa aturan bilangan habis dibagi 7 adalah bla 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 bla. Jadi setelah kemarin membahas tentang pembuktian, nah ini saya ingin memastikan apakah Bima ini memahami makna bukti atau tidak. Ternyata dengan lugas, dengan tidak ada keraguan, bisa menjawab dengan tepat. Matahari sebagai bukti adanya bayangan. Ini banyak yang susah memahami ini ya, banyak susah yang memahami, dan ini yang menyebabkan kekacauan ya, kekacauan kita di ruang kelas. Kenapa? Kita lihat misalkan kita tahu ya, jadi kalau pelajaran yang paling dianggap momok, dianggap monster ya. Jadi semakin tersenyum, semakin menakutkan, itu kan pelajaran matematika. Kita tahu pelajaran matematika itu sebenarnya kita bisa bagi menjadi dua, penerapan dan pembuktian. Yang selama ini diajarkan di sekolah itu kan hanya penerapan. Jadi dikasih rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar.
Ini dijejalkan begitu saja. Ini langsung kemudian diterapkan. Ini langsung diterapkan. Langsung ke penerapan baik soal sederhana maupun soal cerita. Tapi intinya penerapan. Kalau otak kita masih waras, ini seharusnya bertanya. Ini dua hal yang benar-benar berbeda kan. L sama dengan P kali L. Coba ini kita lihat. Apakah ini dengan ini L dengan P kali L ini dua hal yang sama. Ini jelas dua hal yang berbeda. Tapi kenapa kemudian anak itu kemudian tidak memberontak, tidak bertanya? Ini padahal sesuatu yang jelas-jelas berbeda. Kita kita harus pertanyaannya ada apa? Kemudian sesuatu yang benar-benar jelas berbeda. L dengan P kali L jelas berbeda, tapi di sini L sama dengan P kali L. Dijejalkan saja, luas dengan panjang kali lebar, ini juga sesuatu kata yang berbeda. Coba, luas. Didengarkan baik-baik. Luas. Sekarang bandingkan dengan panjang kali lebar. Ini dua hal yang benar-benar berbeda. Kita dengarkan berbeda. Luas, tapi kok kenapa diajarkan, disampaikan? Luas sama dengan panjang kali lebar. Dan kita menerima begitu saja. Kenapa kita menerima begitu saja? Ya otak kita sudah rusak. Sudah rusak, jadi kita sudah tidak peka lagi. Makanya tepat sekali Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebelum membahas tentang kaun, sebelum menyampaikan al-kaunu kulluhu dzulmatun, bahwa alam semesta ini sepenuhnya gelap, ini membahas dulu berkaitan dengan kewarasan. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrori wa huwa lam yatub min hafawatihi, dan bagaimana kita berharap bisa memahami, bisa menyingkap rahasia, kedalaman rahasia, kalau kita tidak bertobat dari kekacauan nalar. Ini kita hal yang konkret ya, kita hal yang konkret. Ini sayang sekali kemudian kita sering asik dengan hal-hal yang aneh-aneh, itu malah itu tanda kalau otak sudah ruwet ya suka keruwetan ya, otak sudah aneh ya suka keanehan. Ini sesuatu yang jelas-jelas berbeda. L sama dengan P kali L. Tapi kenapa kemudian diterima? Kemudian kita belum sempat kita itu bertanya, mempertanyakan itu, kita langsung penerapan. Nah, ini adalah suatu tanda, suatu informasi, suatu kode, suatu rumus. Ini adalah suatu rumus, tanda, kode. Kita bisa menerima ini kalau kemudian ada buktinya. Jadi kita harusnya kita dipastikan apakah ini sesuai dengan kewarasan otak kita apa enggak. Ini perlunya pembuktian. Tapi yang terjadi di sekolah kita, ini pembuktian itu dilewatkan begitu saja. Kita langsung ke penerapan. Karena menganggap pembuktian itu adalah sesuatu yang rumit, sesuatu yang pas kalau disampaikan ke anak-anak cerdas. Itu anggapan seperti itu yang kemudian akhirnya memang jadilah seperti itu. Jadi ucapan kita itu menjadi kenyataan. Jadi kauliyah menjadi kauniyah. Padahal seharusnya pembuktian itu adalah untuk memastikan pikiran kita tetap terjaga jernih, tetap terjaga tajam, tetap terjaga sederhana. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi adanya bayangan ini adalah
bayangan ini adalah tanda adanya sumber cahaya, yaitu matahari dalam hal ini. Dan ini tepat sekali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 25, surat Al-Furqan. Alam taro ila rabbika kaifa madadil walau syaa la ja'alahu sakina summa ja'alna syamsa alaihi dalila. Dan demi dan summa ja'alna syamsa alaihi dalila, dan Allah menjadikan matahari ini sebagai bukti atas bayangan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini sudah ada pemberitahuan. Saya harus mengajar online, mengajar. Ini jadwalnya apa, Mah? Ini, Mah. Jadwalnya apa ini? Anak ya. Muncul Nabil. Iya, jadwalnya apa dicek? Di jadwal pelajarannya apa pelajarannya? Oke, akan belajar online kimia di Bekasi. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.